bertemu lagi di video kita yang berikutnya. Eh, di video kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai tanda kunci dan tangga nada. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai sukat, ini ya tanda sukat sederhana, simple, tuh, dan tanda sukat majemuk gitu atau compound. Di video kita kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai tanda kunci dan tangga nada. Nah, ini saya ubah dulu 4/4 biar gampang ya. Iya. Nah, pertama kita akan mempelajari yaitu paling basic tangga nada atau tanda kunci. Tuh. Khususnya tangga nada itu dimulai dari kunci C. Nah, ini istilahnya ini kunci yang paling sederhana gitu ya, karena tidak ada memberikan tambahan-tambahan berupa mol atau berupa crash di sebelah sini. Jadi benar-benar istilahnya kunci C itu inilah C gitu loh. Jadi tidak ada tambahan tanda-tanda lain dan ibaratnya natural gitu, tidak ada embellishment gitu ya, tidak ada tambahan. Nah, dalam kunci C sendiri pun itu dia juga punya simbolnya. Jadi kalau ini kan kunci G, ini kunci F. Jadi ada namanya tanda kuncinya itu ini. Nah, jadi kunci C itu bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk tahu C-nya mana sih? Nah, ini tanda C ini yang terbalik ini kan mengapit tanda garis ketiga ini. Nah, tanda garis ketiga inilah C-nya. Jadi untuk ke bawahnya nanti teman-teman bisa sesuaikan, maupun ke atasnya juga teman-teman bisa sesuaikan. Kalau C-nya di sini berarti atasnya apa, atasnya lagi apa. Itu kalau dimulai dari tangga nada C mayor. Nah, itu tidak ada tambahan crash-nya ataupun mol-nya seperti itu. Jadi untuk ini C alto ini biasanya digunakan untuk biola atau alat-alat, khususnya alat-alat gesek itu menggunakan tangga nada atau menggunakan tanda kunci yang berbeda-beda. Nah, kalau ini C alto, ini ada lagi C tenor. Nah, ini C tenor, C-nya di sini, di garis keempat ini. Kalau alto di garis ketiga, tenor di garis keempat. Gitu. Jadi, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Nah, misalkan ini. Nah, ini C-nya berarti di garis pertama. Jadi, teman-teman bisa menyesuaikan, bisa membuat tanda kunci itu sesuai kebutuhan. Misalkan juga kalian mau biola atau violin tapi menggunakan treble clef ini sebenarnya bisa aja, boleh aja gitu loh, dan tetap sesuaikan. Misalkan pemain biolanya maunya, butuhnya ditulis dalam tanda kunci apa, tapi lebih dari itu kalian mungkin bisa eksplorasi. Misalkan yang main biola lebih enak dari kunci C alto kah, atau mungkin tenor gitu ya. Jadi sekali lagi semuanya disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya kita masuk mengenai tanda mula. Nah, tanda mula untuk setiap tangga nada itu berbeda-beda. Nah, tanda mula ini tuh ada dua umumnya, bukan umumnya ya, karena emang cuma dua, yaitu tanda mula berbentuk crash atau tanda mula berbentuk mol. Nah, untuk crash sendiri itu tidak akan sama ya. Crash dan mol itu tidak akan saya jabarkan semua karena banyak banget. Nanti teman-teman bisa lihat di manual book yang sudah saya buat, di situ lengkap dari G mayor sampai Cis mayor, dari F mayor sampai dari F mayor sampai
Ces ya, Ces mayor itu ada semua beserta urutan nada-nadanya itu juga ada semua. Nah, di sini saya akan membahas mungkin dari E mayor ya dan S mayor. Jadi E cres mayor dan maaf, E mayor dan eh, E mol mayor gitu. Nah, kita mulai dulu dari E mayor. Nah, ini bisa teman-teman pilih di sini key signature ini. Nah, ini ada banyak pilihan di sini ya, banyak banget ini. Nah, ini G mayor 1 kres, D mayor 2 kres, A mayor 3 kres, seperti itu. Karena setiap tangga nada itu placementnya beda dan mulanya beda. Misalkan G mayor otomatis mulainya di garis ke 2. Kalau tanda kuncinya dimulai dari eh, tanda mulanya atau tanda kuncinya itu kalian pakainya yang kunci G atau treble clef. Nanti kalau yang alto atau yang bass itu beda lagi. Gitu. Misalkan saya coba kasih contoh aja. Misalkan E ya. Ini tinggal langsung pencet di sini. Nah, otomatis sudah berubah. Gitu. Nah, misalkan ini ada dua ya, jadi saya bisa nanti teman-teman juga bisa lihat perbedaan kalau dari treble clef itu dimulai dari not keberapa, untuk bass clef itu dimulai dari mana, yang mana. Nah, misalkan saya coba mungkin not seperempat aja biar mudah ya. Nah, E, misalkan ini garis ketiga ini kan G. Berarti turun 1 F, turun 1 lagi E. Ya sudah, tinggal lanjutkan. Pakai not ini aja. Nah, ini untuk solmisasinya gitu ya. Dimulai dari tangga nada E mayor dengan clef-nya treble clef atau kunci G. Nah, gitu. Nah, untuk yang kunci F atau bass clef itu tidak dimulai dari garis pertama. Karena apa? Karena kunci F itu kita patokannya pada namanya aja kunci F ya. Kita harus cari F-nya di mana. Nah, ini kan tadi saya bilang di garis keempat. Nah, berarti garis keempat ini F, berarti E-nya di bawah. E, F, G gitu ya. Jadi E, nah itu. Coba kita dengarkan bunyinya. Nah, seperti itu. Jadi yang bass clef itu lebih rendah dan dimulai dari posisi yang berbeda dengan treble clef ini, kunci G ini gitu. Jadi urutannya juga mungkin teman-teman bisa mulai seperti saya tadi, misalkan misalkan baru mulai gitu ya, dan bingung misalkan dari E, ya cari aja, tinggal dicari E, E nya ini, ya udah tinggal urutkan aja. Misalkan kunci F, E nya berarti di spasi ke 3. Nah, kalau treble clef itu berarti dimulainya dari garis pertama E. Nah, lalu selanjutnya ini kan teman-teman bisa lihat di sini ada 4 crash. Nah, yang di crash pun ini kan kelihatan ya. Misalkan ini kunci G aja. Nah, ini garis pertama yang di crash, terus spasi ke 3 di crash, baru ini spasi kelima di atas garis ini ya. Terus habis itu di garis keempat.
Nah, itu artinya apa? Jadi, artinya kalau di crash itu nada aslinya, nada bawaannya ya, itu dinaikkan setengah. Nah, maksudnya gimana? Misalkan ini garis ke garis kelima ini itu kan F. Nah, ini karena dapat crash ini otomatis dia naik setengah, bukan F lagi, tapi fis atau F crash. Nah, ini berlaku untuk semua nada yang terkena crash ini. Misalkan, nah ini fis ya. Nah, ini C. Ini saya cepat aja, nanti teman-teman bisa ngitung sendiri, coba dihitung sendiri. Nah, ini C. Terkena crash, jadi C crash atau cis. Nah, ini G. Terkena crash, jadi gis. Dan ini D, menjadi dis. Nah, kenapa nggak yang sini? Karena ini nantinya biar tidak memenuhi juga ya. Jadi sebenarnya bisa aja sini, tapi istilahnya biar terkesan lebih rapi gitu ya, dan memang penulisannya itu makin lama makin ke atas. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat dari B itu semakin urutannya itu semakin ke atas nantinya. Bukan semakin ke atas, semakin ke samping gitu. Jadi nanti misalkan mulai dari tangga nada A, nah itu teman-teman bisa lihat A itu berapa crashnya sih gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang tangga nada mol, kayak B itu ya, E mol, kita tinggal tekan aja. Nah, gitu. Ini saya hapus saja biar nggak bingung. Nah, ini E mol itu sama-sama E, tapi karena mol seperti tadi saya sampaikan itu diturunkan setengah. Kalau crash dinaikkan setengah, kalau mol diturunkan setengah. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini garis ketiga kena mol. Garis ke spasi keempat kena tanda mol. Terus spasi ke 2 kena tanda mol. Nah, itu artinya ketiga not ini akan diturunkan sebanyak setengah. Gitu. Sekarang saya coba, ini sama-sama dari E ya, ini E loh, tapi karena yang satu E mayor, yang satu E mol atau S mayor, itu beda bunyinya. Yang bawah juga. Coba bunyinya. Nah, dia hanya berbeda setengah jaraknya dibanding E mayor. Jadi urutannya E mayor itu di tengah, S itu di bawah, E crash itu di atas. Tapi E crash itu ya sama aja dengan F. Karena untuk jaraknya itu kan, jarak antar nada itu sebenarnya ada rumusnya, dan rumusnya itu sudah saya cantumkan di manual book. Nanti bisa teman-teman baca untuk tambahan pengetahuan ya, untuk teman-teman bisa mengurutkan jaraknya itu seharusnya seperti apa. Tapi kalau mau langsung instan, mau menulis langsung pakai software ini sudah cukup, bisa langsung, oh ini ternyata bunyinya seperti ini, oh ini seperti ini gitu. Nanti teman-teman silakan dilihat, silakan dicek untuk dari tangga nada G mulai dari 1 crash sampai 7 crash itu ada semua. Begitu juga dengan tangga nada dari mol mulai dari F sampai terakhir itu C mol mayor, itu ada semua di manual book. Silakan nanti teman-teman bisa akses, baca dari situ. Oke, selanjutnya tadi tangga nada sudah. Ini sedikit tambahan itu mengenai alterasi. Jadi
crash dan mol itu merupakan alterasi. Alterasi itu apa sih maksudnya? Jadi tanda untuk mengubah tinggi atau rendahnya not tersebut. Nah, gitu. Mengubah tinggi, rendah atau mengembalikan notnya seperti semula. Maksudnya gimana sih? Misalkan saya kasih contoh. Misalkan kita mulai biar mudah aja ya, biar ada dapat gambarannya. Misalkan saya taruh, nah ini C mayor ya, nggak ada alterasi, tidak ada tanda crash atau mol sama sekali. Misalkan saya coba di sini, ini ya, saya mulai misalkan dari ini aja C. Nah ini tidak ada alterasi sama sekali, tidak ada perubahan menjadi tinggi atau menjadi rendah gitu. Nah misalkan saya buat alterasi, itu bisa per not pun bisa, tanpa misalkan kita mulai tetap dari C mayor. Kita bisa nambah, misalkan saya mau menambah crash di sini, tinggal pencet yang ini ya, di keypadnya ini. Nah bunyinya pun jadi berubah. Nah gitu. Atau misalkan saya mau menambah molnya di sini, misalkan tinggal pencet tanda mol ini, kita klik dulu, coba. Nah itu ya, jadi tanda crash atau tanda mol ini itu gunanya untuk menurunkan. Kalau mol itu menurunkan, kalau crash itu menaikkan setengah dari nada aslinya. Misalkan E ini turun setengah jadi E mol. Kalau fizz ini F dikasih crash menjadi F crash atau fizz. Nah ada satu lagi, misalkan ini sudah terkena fizz ya. Nah ini saya misalkan kita buat not 1/8 aja, misalkan ini. Jadi ini karena di sini sudah dikasih tanda alterasi fizz atau crash, di sini otomatis juga akan ikut jadi crash. Nah gitu. Itu kita bisa menggunakan, misalkan dalam satu bar yang sama, kita mau misalkan ini fizz, terus saya mau ininya F. Gimana caranya? Kita pakai tanda yang namanya tanda natural. Nah ini, yang natural ini, kita pencet. Nah, jadi otomatis natural ini mengembalikan yang sudah dinaikkan tadi ke nada semulanya. Jadi ini fizz karena ada natural ini, apa istilahnya, dipugar gitu, itu kembali ke F lagi gitu. Bunyinya seperti apa? Ini dia. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan, misalkan mau main kromatis gitu ya, itu bisa aja. Atau nanti mau mengembalikan nada kembali ke tempatnya semula, ke nadanya yang semula sesuai dengan garisnya, itu nanti teman-teman bisa menggunakan natural ini. Misalkan lagi contoh, misalkan kita mulai dari tangga nada G aja. Nah ini misalkan ini kan sudah dikasih crash di sini, makanya di sini hilang. Karena F-nya itu sudah di crash di sini, ini hilang. Nah, ini mengembalikan istilahnya yang harusnya aslinya fizz atau F crash itu karena ada pugar ini atau natural ini menjadi F murni gitu. Jadi
crash ini tidak berlaku di node yang ini gitu. Untuk pas perpindahan ke bar selanjutnya bakal kembali ke fish lagi otomatis, karena tangga nada ini dimulai dari G dengan fish yang F yang terkena tanda alterasi gitu. Oke, kurang lebih seperti itu video dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.